Kadang kita sujud, ya, ini tidak ikut sujud, mereka apa? Nggih pesek. Nggak punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah yang sangat muliakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Hadis ini sungguh luar biasa bagus untuk dijadikan sebagai ukuran sampai sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan itu tidak hanya sebatas keyakinan di dada, tapi keimanan itu perlu dibuktikan dalam aplikasi keseharian kita, khususnya di tengah-tengah keluarga. Maka Rasulullah bersabda, orang yang paling sempurna keimanannya, mudah-mudahan termasuk kita semua, orang yang paling sempurna keimanannya di antara kita hamba Allah yang beriman ini, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang akhlaknya mulia, oh berarti itu wujud refleksi keimanan yang sempurna. Mengapa demikian? Bapak Ibu, akhlak itu kan terkait dengan, kalau orang Jawa bilang, unggah-ungguh. Apa unggah-ungguh? Ya, unggah-ungguh. Tindakan, akhlak, budi pekerti. Bapak Ibu, apa yang tanpa
apa? Dari sikap dan perilaku kita. Mungkin juga dari bagaimana cara kita bertutur kata. Itu sesungguhnya cerminan dari kondisi hati kita. Jika hati kita sedang dihiasi keimanan, subhanallah, teduh karena subhanallah pengaruh zikir kita kepada Allah, sujud kita kepada Allah. Bapak Ibu, tentu apa yang keluar dari lisan kita akan sopan, santun, baik. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisan kita itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Bandingkan, mohon maaf, ketika kita sedang emosional, keimanan kita sedang berada pada titik yang nadir. Keimanan kita sedang rendah, serendah-rendahnya. Karena kan iman itu yazidu wa yanqus. Kadang grafik keimanan kita itu naik. Tapi kadang juga grafik keimanan kita itu turun. Di saat grafik keimanan kita itu menurun, Masya Allah, mungkin sedang emosi, sedang marah. Bisa panjenengan bayangkan apa yang keluar dari lisan kita. Bagaimana sikap kita pada orang, pada istri, pada suami, pada anak ketika kita marah. Bagaimana kadang perilaku dan tindakan kita. Kenapa? Karena keimanan itu sedang berada pada titik serendah-rendahnya, sehingga tidak mampu mengendalikan emosi nafsu kita. Maka para bapak, para ibu, la haula wa la quwata illa billah, penting untuk terus melakukan renungan melalui ngaji nasihat-nasihat ulama, terutama nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengevaluasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, la haula wa la quwata illa billah, kajian kita terkait dengan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali. Ya Ali, walisyaqi salasu alamatin, qutul haram, wajtinabul alim, wassalatuhu liwahdi. Subhanallah. Bapak Ibu, ini kebalikan apa yang barusan saya sampaikan. Kalau orang yang beriman itu, Masya Allah, tanpa dari akhlaknya kepada Allah, tanpa dari akhlaknya kepada sesama manusia. Bahkan ada seorang sahabat yang pagi-pagi ketemu dengan Rasulullah SAW. Sebelum saya ke wasiatul Mustafa, ada salah seorang sahabat pagi-pagi ketemu dengan Rasulullah, lalu ditanyakan oleh Rasulullah, kaifa asbahta ya Harisah? Harisah, gimana kabar pagi panjenengan? Dia langsung bilang, asbahtu mu'minan haqqa. Rasul, pagi ini saya jadi orang mukmin yang sejati, Rasul. Saya jadi orang mukmin yang hakiki, Rasul. Saya benar-benar beriman, Rasul. Gitu katanya sahabat Harisah itu. Jawaban yang luar biasa itu. Di hadapan Rasulullah langsung memberikan satu pernyataan, saya ini sekarang benar-benar beriman, Rasul. Subhanallah. Apa kata Rasul? Undur mataku. Harisah, coba renungkan. Apa yang kamu ucapkan itu? Kamu bilang apa? Likulli syai'in haqiqah. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Fama hakikatu imanuka.
seperti apa hakikat keimanan kamu? Seperti apa hakikat keimanan kamu? Sampai kemudian bilang, asbahtu mu'minan haqqa. Aku pagi ini menjadi orang mukmin yang hakiki. Subhanallah. Apa kata sahabat Harisah? Mudah-mudahan saya tidak salah teksnya. Bapak Ibu, azafat nafsi alid dunya Rasul. Nafsu kula niki Rasul pun boten seneng dunya. Subhanallah. Ngapunten. Bapak Ibu, kata sahabat Harisah, nafsu saya ini Rasul sudah tidak senang dunia. Rasul pun boten burun hal itu Rasul. La haula wala quwata illa billah. Ashartu laili wa asma'tu nahari. Kalau malam Rasul, saya bangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jauh dari tempat tidur, jauh dari bed. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Bermalam semalaman bersama Allah, sujud, berdiri, membaca ayat-ayat Allah. Subhanallah. Karena kan kalau sholat malam itu sunnah, sesuai sunnah Rasulullah, baca Al-Quran yang panjang, sholat malam. Kalau sholat fardu itu menurut fikih madhab syafi'iyah, justru yang baik itu membaca suratun kamilah, satu surat yang tuntas. Itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah malam, itu sunnah baca ayat-ayat yang panjang. Al-Baqarah sekian ayat, nanti Ali Imran sekian ayat, itu sunnah seperti itu. Makanya disampaikan dalam Al-Quran, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kata sahabat Harisah, ashartu laili Rasul, saya kalau malam melek ibadah kepada Allah, wa azma'tu nahari, kalau siang saya puasa Rasul. Wa ka'anni anduru ila arsy rabbi bariza. Subhanallah. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Kata sahabat Harisah, seolah-olah saya ini melihat arasy singgasana Tuhan itu tampak Rasul. Basirah, mata hatinya. Seolah-olah arasy singgasana Tuhan itu tampak Rasul. Bariza. Wa ka'anni anduru ila ahlil jannati yatazawarun. Seolah tampak bagaimana ahli surga itu saling berkunjung antar satu dengan yang lain. Wa ka'anni anduru ila ahlin nar yatadaghaun. Gimana penduduk neraka itu menjerit kesakitan. Apa kata Rasulullah mendengar jawaban sahabat Harisah yang luar biasa itu? Hai Harisah, araftah falzam. Kamu sekarang sudah tahu, falzam, tetapi itu istiqomah. Jalani secara istiqomah. Dalam hadis lain, Rasulullah matur, abdun nawwarallahu qalban. Kamu seorang hamba Allah yang sedang disinari hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu, itu gambaran keimanan yang oleh Allah dalam Al-Quran disampaikan. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki.
seperti yang disampaikan dalam hadis terkait sahabat Harithah. Bapak Ibu, mungkin kita masih belum. Mungkin kita masih belum, atau mungkin sudah ada yang pernah merasakan keimanan yang luar biasa. Bagaimana hati itu, suasana batin itu oleh Allah dilapangkan. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Lapang dada. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. Ada suasana batin yang luar biasa. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Ada keteduhan batin dalam hati orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sekali lagi kita ngaji ini pertama agar kita tahu. Yang kedua, kalaupun kita masih belum, ya paling tidak ada usaha dari kita untuk bisa merasakan keimanan yang luar biasa seperti yang dirasakan oleh sahabat Harithah radhiyallahu anhu. Bahkan ada hadis-hadis yang lain mungkin kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti, karena kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini yang justru Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yang akan kita sampaikan ini, yang justru menjauhkan kita dari Allah. Bagaimana kita akan mencapai tingkat keimanan seperti yang dirasakan oleh sahabat Harithah? Kalau seperti yang disampaikan dalam Wasiyatul Mustafa, nasihat Rasulullah kepada Imam Ali. Ya Ali, walisyaqiyyi salasu alamat. Orang-orang celaka itu ada 3 tanda-tandanya. Masya Allah. Para bapak, para ibu, yang pertama, qutun haram. Makanan yang tidak halal. Sekali lagi, makanan yang tidak halal. Sekarang sedang marak di medsos dan di media sosial, di televisi juga, terkait bagaimana usaha pemerintah untuk memberantas judi online. Dan alhamdulillah, gebrakan pemerintah ini luar biasa. Yang semula senyap, bahkan seolah-olah dibiarkan, seolah-olah, ngapunten kula boten samarep. Yang semula senyap, bertahun-tahun dibiarkan judi online. Sekarang alhamdulillah beberapa orang sudah ditangkap terkait dengan perjudian secara online. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Jelas di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran bahwa judi itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sudah jelas dalam Al-Quran. Judi itu dalam berbagai bentuknya adalah rijs, kotor. Itu perbuatan setan. Secara fikih hukumnya haram. Apa yang mereka dapatkan dari permainan judi online seperti itu, lalu diberikan kepada istri, dibuat makan, dibuat Masya Allah beli rumah, dibuat beli pakaian, lalu kita bersujud kepada Allah dengan pakaian yang didapatkan dari hal yang haram. Lalu kita bersujud kepada Allah dengan energi yang didapatkan dari makanan yang haram. Lalu kita bersujud kepada Allah di rumah, di mana rumah ini dibeli dengan uang yang haram. Apa kata Rasulullah? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah itu maha tayyib, maha baik,
dan Allah tidak akan mengabulkan kecuali hal-hal yang baik. Subhanallah. Apa Ibu? Dalam hadis panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini pernah saya sampaikan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Rasulullah summa zakara ar-rajula yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi konsumsi dengan makanan yang haram. Bapak Ibu ingkang sakula muliakan. Oleh karena itu, mohon maaf, di sini pentingnya kita berhati-hati. Jangan sampai, mohon maaf, ada hal-hal haram yang kemudian mengotori makanan kita, mengotori biaya pendidikan anak kita, mengotori, subhanallah, biaya ibadah haji kita yang haji, mengotori biaya ibadah umrah kita yang mau umrah, mengotori pakaian dan jasad kita. Tuh, Masya Allah. Diusahakan bismillah, kita bekerja jujur, benar, sesuai SOP di mana kita bekerja. Agar apa? Satu, apa yang kita dapatkan itu halal. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu berkah, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima." Au kama ruwiya. Bapak Ibu, mohon maaf, hadisnya terkait dengan usaha, bisnis. Orang bisnis, usaha, jual beli atau yang lain. Kalau jujur, benar, transparan, burika lahuma fi bai'ihima. Yang membeli, yang menjual sama. Pihak penjual dapat uang, uangnya berkah. Yang membeli dapat barang, barangnya berkah. Kalau transaksi itu dilakukan dengan cara yang benar, transparan. Sebaliknya jika itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, bohong, kamuflase, mohon maaf, mungkin dapatnya banyak. Mungkin barangnya bagus yang didapatkan oleh pembeli. Dapatnya uang banyak yang didapatkan oleh penjual. Tapi apa kata Rasul? Muhiqat barakatu bai'ihima. Allah hapus keberkahan. Uang yang didapatkan itu tidak menghadirkan kebaikan. Barang yang didapatkan itu tidak menghadirkan kebaikan. Kenapa? Transaksinya tidak benar. Nah, niki para bapak, para ibu, mohon maaf. Kenapa? Bayarnya banyak. Tapi mohon maaf, tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Silih berganti, datang musibah ini, musibah itu. La haula wala quwwata illa billah. Coba, mohon maaf, salat sunnah, Masya Allah, lebih-lebih mungkin, lebih tepatnya salat istikharah. Minta pilihan terbaik kepada Allah. Kenapa saya kok begini? Coba minta pilihan terbaik kepada Allah. Nanti setelah istikharah, apa yang muncul dalam keyakinan batin kita? Tidak perlu menunggu mimpi.
Karena sholat istikharah itu kita sholat berdoa kepada Allah apa hidayat yang Allah berikan kepada kita. Oh masih belum, sholat lagi istikharah besok malam. Masih belum, besok sholat lagi. Sampai benar-benar hadir keyakinan datang dari Allah. Terkait mungkin usaha kita ada yang tidak baik. Ada kadang teman, subhanallah sahabat, Ustaz, saya rezeki tambah banyak, tapi kok sepertinya tidak ada keberkahan. Silih berganti, ada musibah datang, ini dan itu. Tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Itu artinya tidak barakah. Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Dari mana datangnya rezeki kita itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, mudah-mudahan kula boten lepat, man talabat dunya halalan ta'attufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalihi. Man talabat dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Bapak Ibu, orang yang bekerja mencari rezeki yang halal, alhamdulillah, prosesnya halal, prakteknya halal, barang yang dibisniskan halal, semua halal. Ta'affufan 'anil masalah. Motivasinya supaya kita bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang, apalagi kita minta kepada orang. Wasa'yan 'ala iyalihi, usaha untuk memberdayakan keluarga, membahagiakan istri dan anak-anak di rumah. Wa ta'attufan 'ala jarihi, mungkin ada tetangga yang tak berpunya, ingin berbagi dengan mereka. Kerja keras demi kemandirian hidup, demi kebahagiaan keluarga, ingin berbagi dengan sesama. Apa kata Rasulullah? Laqiyallah yaumal qiyamah, kelak akan bersua dengan Allah, suan kepada Allah di hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamar, wajah ini cerah bagaikan bulan. Wa wajhuhu kal qamar lailatal badri, di malam bulan. Betapa istimewanya keringat yang menetes dari tubuh kita. Subhanallah, nggih. Keringat yang menetes dari tubuh kita. Mungkin wajah kita menjadi gelap karena kita bekerja di lapangan. Tapi kelak wajah itu akan menjadi cerah, terang, padang, layaknya bulan purnama. Jika apa yang kita lakukan itu halal. Halal. Allah ridho dengan cara-cara seperti itu. Allah akan mengapresiasi kita dengan hal yang luar biasa kelak di hari kiamat. Mungkin sedikit, tapi berkah dalam kehidupan kita. Mohon maaf. Maka para bapak, para ibu, tanda-tanda orang celaka itu, kalau sudah pekerjaannya haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya haram, rumahnya haram, karena semua diperoleh dengan proses yang tidak benar. Itu tondo-tondone cilaka. Karena bagaimana mungkin sholatnya diijabah oleh Allah. Lawang sholat menggunakan energi, kekuatan dari yang haram. Bagaimana mungkin sujud di rumah, sujudnya diijabah oleh Allah. Keramik yang dijadikan tempat sujud, tanah yang dibeli untuk tempat sujud, itu dari uang yang tidak halal. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki introspeksi, muhasabah kita supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, apa tanda-tanda orang itu akan celaka? Wajtinabul ahli. Subhanallah. Ijtinabul ahli.
menjauh dari orang-orang yang alim. Kalau ada majelis taklim, saya kadang heran, para bapak, para ibu, kebetulan secara pribadi, pulau diberi amanat oleh beberapa takmir masjid, hampir setiap malam ada kajian ba'da maghrib rutin di masjid-masjid. Ba'da maghrib, rata-rata ba'da maghrib. Yang isya itu tidak setiap malam. Ada beberapa malam yang ngaji, ada beberapa malam yang tidak, kalau yang isya. Tapi kalau yang maghrib, setiap malam ada kajian ba'da maghrib. Yang sholat maghrib banyak. Tapi nanti yang ngaji paling 20 orang. Jadi yang lain banyak pula. Padahal para bapak, para ibu, kadang di rumah juga tidak ngapa-ngapain. Kadang di rumah kan nggak ngapa-ngapain. Habis maghrib. Mungkin ada sebagian yang laya-laya di rumah. Sesungguhnya di masjid kan bisa laya-laya. Sambil ngaji laya-laya, di luar mungkin sambil laya. Kan bisa. Satu dapat apa? Saya tidak ke ngajinya dulu, satu dapat apa? Intizarus sholah ba'da sholah. Dapat pahalanya menunggu sholat setelah sholat. Itu pahalanya besar. Dan yang paling memungkinkan untuk kita lakukan, menunggu isya setelah maghrib. Kenapa? Waktunya sebentar. Sampai 1 jam. Itu ibadah besar pahalanya. Nah, punten, yang paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah menunggu isya setelah maghrib. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Kalau menunggu zuhur setelah subuh, apot. Wonten sing menunggu zuhur mantun subuh, boten. Apot. Nunggu asar habis zuhur, apot. Kecuali zuhur aja jam 2:30. Beda lagi. Nunggu asar, nunggu maghrib habis asar itu masih bisa. Khususnya biasanya, mohon maaf, ketika dalam diberi amanat untuk bimbing umrah, saya pasti wanti-wanti pada jamaah, kalau asar jangan pulang. Kenapa? Karena di hotel kan nggak ada apa-apa. Ngapain pulang? Sudah itikaf di masjid, nunggu maghrib. Nanti maghrib nggak usah pulang, nunggu isya. Kalau zuhur harus pulang karena makan siang. Jangan sampai nggak pulang. Ngapunten, para bapak, para ibu. Jadi saya heran. Seharusnya ini kesempatan yang luar biasa untuk meraih fadilah, keutamaan yang luar biasa dari Allah. Kenapa? Karena ihya'u ma bainal isya'aini. Ihya'u ma bainal isya'aini. Menghidupkan, memakmurkan antara 2 sholat di malam hari. Sholat maghrib sama sholat isya. Ihya'u ma bainal isya'aini. Memakmurkan, menghidupkan waktu ini dengan ibadah. Itu luar biasa. Lebih-lebih panjenengan bisa menjalankan salah satu sholat yang dalam fikih itu disebut dengan sholat awwabin. Kalau dalam fikih. Kalau hadis, man shalla sitta rakaat, man shalla ba'dal maghrib sitta rakaatin lam yafsil bainahunna bikalamin adilna lahu ibadata isnatai asyarata sanatan au kamaruya. Mudah-mudahan kula boten lepat karena sudah lama tidak baca hadis itu. Bapak Ibu, siapa yang sholat setelah maghrib, sholatnya 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena memang sholat malam itu sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lam yafsil bainahunna bikalam. Antara 2 rakaat ini dengan 2 rakaat berikutnya itu tidak dipisah dengan omong-omongan. Maka dalam hadis, ibadah sholat hanya 6 rakaat itu sama dengan orang yang beribadah sepanjang 12 tahun. Lo kata ini ibadah 12 tahun ini lo kapan?
Nggih, kuliah subuh ngeten iki wis kesuwen ya grundel kok. Nyuwun pangapunten, ngateni ibadah sampai 12 tahun niku kapan? Wong kadang tarawih rada suwi mawon dirasani kok. Nyuwun pangapunten. Bapak Ibu, oleh karena itu, la haula wala quwata illa billah, penting intizarus shalah ba'da shalah, ihya'u ma bainal isya'i antul maghrib. Kalau ada pengajian, ikut pengajian. Ikut pengajian. Kenapa? Karena Bapak Ibu, yang pertama, mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Yang kedua, ilmu itu untuk ngilmuni ibadah kita. Jangan sampai, mohon maaf, kita beribadah itu tidak kita ilmui, agar kualitas ibadah kita semakin baik. Bahkan salah seorang ulama itu bersyair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ya gimana wong bal-balan mawon kudu di ilmu niku. Napa malih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten. Orang umrah itu kan pasti ada manasik umrah. Cuma mohon maaf, manasik umrah yang ditakwakan oleh travel kan macam-macam. Ada yang hanya satu kali pertemuan di hotel, sudah selesai. Saya melihat ada salah seorang yang luar biasa sebetulnya. Antusiasmenya dan semangatnya luar biasa. Dia tawaf, di saat tawaf niku pas jalan mengitari Ka'bah, muteri Ka'bah, dia awak ini ku muter, munyer. Jadi lihat orang munyer gitu. Padahal nek cara fikih madhab Syafi'i, orang tawaf itu kan tubuh bagian sisi kanan, bagian sisi nomor kiri nggih. Kiri ini kan selalu menghadap ke arah Ka'bah. Niku boten munyer gitu. Gumun gitu loh, gumun. Lihat apa? Tole celingar. Ini ya saya kasihan. Dia mahal-mahal bayari umrah, nyampe di sana ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tahu kok munyer muter. Orangnya muter. Bukan muter ngitari Ka'bah. Orangnya itu pas melakukan itu munyer. Lihat kanan, lihat kiri, munyer orangnya. Ini Masya Allah, gimana? Kasihan. Nah, ini tuh pentingnya kita, para bapak, para ibu, ada majelis ilmu, kita hadir. Satu, thalabul ilm. Karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa? Ilmu tentang hukum-hukum Allah. Supaya kita paham tentang hukum Allah. Bapak Ibu, yang ketiga, di samping mohon maaf kita cari ilmu, kemudian ilmu itu dibuat ilmu ibadah. Yang ketiga, kita duduk di majelis taklim itu, di majelis ilmu seperti ini, pahalanya luar biasa dibandingkan berapa ribu sholat sunnah yang ada di dalam hadis itu. Dengan mencari ilmu itu, para bapak, para ibu, fadilahnya melampaui fadilahnya orang yang sholat sunnah ribuan rakaat. Makanya subhanallah, dalam hadis dijelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang memang Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, ibadahnya baik, amaliyahnya baik, muamalahnya baik. Apa yang kemudian Allah berikan kepada orang itu? Yufaqihu fid din. Padahal orang itu dikasih apa?
pemahaman, pengertian terkait dengan agama. Tegesin apa? Gelem ngaji, mendekati majelis ilmu, gelem pinarak teng masjid, ngaji kepada ustadz, ngaji kepada kiai, terutama di Masjid Nurul Iman setiap pekan ada sekian pengajian. Kita hadir pinarak teng masjid, mirengaken kajian-kajian, ya, kajian Al-Quran, kajian hadis, mungkin kajian maqalatul ulama. Bapak Ibu, kita dengarkan semua itu dalam rangka satu, tolabul ilmi, menjalankan perintah Rasulullah. Yang kedua, dalam rangka ngilmu di ibadah kita, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ngapunten, kok kita ini jauh dari majelis taklim, gak pernah duduk-duduk bersama di majelis ilmu. Itu tanda-tandanya, mohon maaf, kita jauh dari Allah. Kalau dalam bahasa yang ada dalam kitab ini, tanda-tanda ini bakali ciloko. Kenapa? Mohon maaf, nyuwun pangapunten. Telinga niki pun boten purun nasihat, emoh dinasihati, emoh dituturi, padahal itu perintah Al-Quran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tanda-tandanya orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling memberikan nasihat, wasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu, kok mau dinasihati, kumpul ulama, kumpul di majelis taklim, itu tanda-tandanya kita akan menjadi orang yang celaka. Wal'iyadzubillah. Para bapak, para ibu, maka dalam salah satu nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, alaika bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Tetapi atau lakukan secara wajib istiqomah pripun mujalasatil ulama, kumpul dengan para kiai, para ulama. Untuk apa? Ngaji, menimba ilmu pada mereka. Wastima'i kalamil hukama, mirengaken ngaji. Bukan hanya kumpul, tapi mirengaken ngaji. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Mohon maaf, kalau tanah itu tandus, gersang, yang dibutuhkan apa? Air hujan. Maka tanah itu akan kembali subur. Mohon maaf, kenapa? Ada air hujan sehingga tumbuh rerumputan, pepohonan. Sama dengan hati kita. Ketika hati ini lagi gersang, ketika hati ini lagi galau, maka bagaimana agar hati ini, Masya Allah, tenang, teduh, cara tanah ngoten subur, tumbuh-tumbuhannya hijau. Bimujalasatil ulama, hadir di majelis ilmu, mirengaken majelis ta'lim. Para bapak, para ibu, mirengaken nasihat-nasihat di majelis ta'lim. Insyaallah hati yang keras akan menjadi lembut, yang gersang akan menjadi makmur. Insyaallah. Bapak Ibu, jangan jauhi majelis ilmu. Dengan menjauhi majelis ilmu, itu berarti tanda-tanda ciloko, kata nasihat yang ada di dalam kitab ini. Kemudian yang ketiga, niki yang ketiga, Masya Allah, para bapak, para ibu, medeni yang ketiga ini. Kenapa? Wassalatuhu liwahdihi. Tanda-tanda orang celaka itu, kalau sholat sendirian. Mohon maaf, tidak sholat berjamaah. Kenapa?
Satu, para bapak, para ibu, kenapa kita sholat sendirian itu kok dijadikan sebagai tanda-tandanya orang cilaka gitu di dalam kitab Wasiyatul Mustafa? Karena kita ketika sholat itu sendirian. Maksudnya sholat fardu nih, maksudnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah itu ada dua. Ada sholat sunnah yang disunnahkan dilakukan berjamaah. Seperti sholat apa? Sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Kurban, sholat istisqa, kemudian sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Itu kan satu di antara sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk dijalankan secara berjamaah. Lalu yang terakhir sholat nopo? Sholat tarawih yang digagas oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ada sholat-sholat sunnah itu yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti apa? Sholat duha, sholat tahajud, qabliyah ba'diyah itu kan sunnah. Tapi tidak dianjurkan, tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Namun kalau misalnya dilakukan secara berjamaah juga tidak apa-apa. Ketika Rasulullah SAW bermalam di rumah salah satu istrinya, ada salah seorang sahabat namanya Anas bin Malik ikut sholat. Rasulullah sholat malam, dia ikut sholat berjamaah. Dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah salat malam, ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud ikut berjamaah bersama Rasulullah, dan oleh Rasulullah dibiarkan. Memang tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Kalaupun dilakukan bersama-sama juga tidak apa-apa, boleh. Kadang mohon maaf, pernah nggak di masjid ini kalau diaturi sholat sunnah malam, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih di masjid ini. Pernah satu kali mungkin. Jadi pada saat kapan ini pernah kalau semalam, dan itu boleh, cuma tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, tidak seperti sholat id, sholat gerhana, tidak, tapi boleh. Nah, khusus sholat fardu, memang sesuai tuntunan Rasulullah, kita disunnahkan. Bahkan dalam sebagian pendapat bukan sekedar sunnah, tapi sholat berjamaah itu sholatnya fardu ain, berjamaahnya itu fardu kifayah dalam sebagian pendapat. Artinya kok satu kampung gak ada yang sholat berjamaah itu dosa semua dalam sebagian pendapat. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, Bapak Ibu, Rasulullah pernah. Rasulullah hendak mengutus seseorang untuk menjadi imam, lalu Rasulullah hendak survei, kontrol ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid, maka Rasulullah akan membakar rumahnya. Itu hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh para ahli fikih. Sholat berjamaah itu bukan hanya sunnah, tetapi fardu kifayah. Sholatnya fardu ain, tapi jamaahnya menurut sebagian pendapat fardu kifayah. Saking pentingnya sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, kenapa sholat fardu sendirian itu menjadi tanda-tanda orang yang cilaka? Mohon maaf, ketika kita sholat fardu sendirian, Bapak Ibu, sekiranya dalam sholat kita itu ada yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan tuntunan, ada yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka tidak ada yang bisa mengingatkan. Mohon maaf, saya punya jamaah, Bapak Ibu, sering saya lihat, itu yang sering saya lihat itu sholat qobliyah. Jadi ketika sholat qobliyah, ketika dia sholat qobliyah, waktu ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, gini, rukunya gini, aras-arasan, Allah langsung sujud. Padahal
Seharusnya dalam fikih sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita ruku? Ya hatta tastawiya qa'imah, sampai berdiri tegak. Sampai persendian ini kembali seperti sedia kala. Dan ruku itu i'tidal, bukan pelengkap. I'tidal itu adalah rukun salat. Jadi Allah Akbar, subhanallah, Allah. Tangrika enten noboten? Wonten noboten? Ada apa tidak di sini? Enten nggih? Ah, nek enten leren. I'tidal itu rukun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati. Berdiri tegak. Allah. Bismillah. Allah. Nah. Seandainya dia tidak sholat ke masjid, seandainya dia tidak sholat di masjid, tidak berjamaah, kan nggak ada yang negur, nggak tahu. Dia tidak tahu kalau i'tidal itu adalah rukun sholat. Seandainya dia tidak ke masjid, dia akan selalu seperti itu sholat sunnahnya. Jangan-jangan sholat fardu kalau dijalankan di rumah juga seperti itu. Dia sholat di masjid, akhirnya ada yang negur, ada yang ngasih nasihat, ada yang meluruskan. Itu pentingnya kita kumpul-kumpul sholat berjamaah. Kadang mohon maaf, la haula wala quwata illa billah, ada sebagian jamaah juga mohon maaf, gitu. Mungkin dia baru sholat, gitu. Setelah sholat ke masjid, ini songkonya gini, sampai ke alis, nutup ke alis. Saya perhatikan, karena mohon maaf saya punya tanggung jawab untuk meluruskan. Saya perhatikan, pas sholat songkoknya seperti itu, tetap ternyata pas sholat songkoknya gini. Dan nanti ketika sujud gimana? Padahal umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Kata Rasul, aku diperintahkan sujud itu dengan 7 tulang. Yang pertama al-jabhah, dan ini yang harus dibuka. Harus dibuka. Itu. Salat. Seandainya dia tidak salat berjamaah di masjid, gak ada yang tahu, gak ada yang mengingatkan, gak ada yang meluruskan. Nah, dia salat ke masjid, ikut ngaji. Akhirnya kalau aturakan bahwa rukun salat itu adalah sujud antara lain. Sujud itu prakteknya sujud dengan 7 anggota sujud, 7 balung. Napa? 1 jabhah, kening, dan wa asyara ila anfi. Rasul juga menunjuk hidung. Cuma tidak wajib. Apalagi kita ini pesek-pesek ngeten iki. Kadang kita sujud, ya, ini tidak ikut sujud. Mergo napa? Nggih pesek. Ngapunten. Jadi dengan kumpul-kumpul sholat berjamaah, kita kemudian tahu, oh ternyata ini salah i'tidal saya, oh ternyata salah sujud saya. Itu bisa diketahui oleh orang lain, mungkin oleh ustadz kiainya, sehingga perlu diluruskan. Barokai kumpul-kumpul berjamaah. Para bapak, para ibu yang saya pulang muliakan, sampun suruh nggih. Masya Allah. Oh, ada yang mau tanya? Betul apa tanya? Monggo. Nggih, monggo ibu. Ya Allah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan sholat tarawih. Tadi katakan harus 6 rakaat ada salam itu dan dilakukan setelah sholat ba'diyah maghrib. Ya saya ingin tanyakan, tapi kadang saya pernah tanya ke Ustaz, apapun itu harus dilakukan setelah sholat maghrib. Dan saya pernah tahu ada jamaah mengatakan apapun itu setelah sholat isra atau berkaat. Tapi yang benar mana? Terus yang saya tanyakan juga, apapun itu apa harus di masjid? Kalau misalnya sholat di rumah, apa bisa melakukan apapun? Alhamdulillah, jamaah di sini
banyak selalu katanya Ustaz yang saya tanyakan dilakukan setelah maghrib sambil menunggu isya. Kalau masih ada waktu kita mengaji, ya baca kita mau jaga karuan. Terus alhamdulillah ibu di sini banyak orang seperti itu semua setiap harinya, hampir setiap hari. Dan khususnya hari Jumat setelah awabin dilanjutkan dengan sholat tasbih. Jadi itu. Yang saya tanyakan sekali lagi, yang benar itu mana setelah habis maghrib atau subuh ya itu. Dan apakah di rumah bisa juga dilakukan awabin? Kebetulan ibu di sini melakukan jamaah di masjid. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan diparingi istiqomah nggih. Istiqomah. Jadi yang ada dalam hadis itu man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin. Hadisnya ba'dal maghrib. Yang memiliki fadilah sama dengan orang beribadah 12 tahun itu sholat 6 rakaat waktunya ba'dal maghrib. Karena hadisnya ba'dal maghrib. Hadisnya ba'dal maghrib 6 rakaat. Kalau seandainya hadisnya tidak ada ba'dal maghribnya, misalnya siapa yang sholat 6 rakaat tanpa dipisah dengan omong-omongan, lalu mendapatkan fadilah seperti orang beribadah selama 12 tahun, maka berarti waktunya bebas. Ini dalam hadis itu ada kata-kata ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib, berarti ma bainal isya'aini, sebelum manjing waktu isya. Kalau setelah sholat isya, ya namanya bukan awwabin lagi. Ini yang disebutkan dalam hadis adalah sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Yang mengamalkan itu diteruskan. Teruskan, buatan nopo-nopo itu teruskan. Kemudian gimana kalau dilakukan di luar waktu? Bapak Ibu, kalau dilakukan setelah sholat isya, ya nanti tidak akan mendapatkan fadilah yang sama. Tidak akan mendapatkan fadilah yang sama, karena memang itu kan terkait dengan waktunya juga. Memang ma bainal isya'aini, waktu antara maghrib dan isya ini termasuk waktu yang istimewa. Bapak Ibu, waktu-waktu yang istimewa itu 4. Yang pertama, qoblal fajar, sebelum terbitnya fajar, tengah malam. Yang kedua, qoblat tulu'ish samsi, sebelum matahari terbit, setelah subuh sampai matahari terbit. Yang ketiga, wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam. Kapan? Jam 5:15 atau jam berapa lagi? Pokoknya sebelum matahari surup. Yang keempat kapan? Ma bainal isya'aini, antara maghrib dan isya. Jadi tidak semata-mata karena sholatnya ini, juga karena waktunya ini yang istimewa, maka menjadikan sholat itu mendapatkan apresiasi fadilah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, di dalam hadis memang ada hadis begini, Ibu. Sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada jalan Allah adalah ketika anak-anak onta itu sudah mulai merasakan panas. Nah, itu yang dimaksudkan, kata para ahli, itu yang dimaksudkan adalah sholat duha. Disebut duha karena sholatnya itu dilakukan ketika padang. Padang itu kapan? Yang terbaik ketika anak-anak onta itu sudah mulai merasakan panas. Kapan? Ulama fikih berpendapat rubu'un nahar, seperempatnya siang. Jam berapa? Lebih kurang jam 8:30, jam 9. Meskipun
Kita sholat duha ketika matahari terbit agak tinggi sedikit itu sudah boleh. Boleh. Tapi yang terbaik sholatnya orang-orang yang kembali kepada jalan Allah di waktu duha, lalu disebut dengan sholat duha karena waktunya duha. Itu ketika matahari, ketika anak-anak onta sudah mulai merasakan panas. Kapan? Ulama fikih bilang rubu'un nahar, seperempatnya siang, lebih kurang jam 9 yang terbaik. Itu hadis memang istilahnya menggunakan istilah sholatul awwabin, sholat orang-orang yang kembali kepada jalan Allah. Itu hina tarmadul fisol, ketika anak-anak onta itu merasakan panas. Yang dimaksudkan sholat itu adalah sholat duha, karena dilakukan di pagi hari di saat matahari sudah cerah panas, makanya namanya duha. Ngerti nggih Ibu nggih? Makanya sholat malam kenapa disebut dengan tahajud? Karena tahajud itu artinya bangun tidur di malam hari. Makanya sholatnya disebut dengan tahajud. Kalau panjenengan tidak tidur, sholat malam bukan tahajud. Namanya apa? Qiyamul lail. Sholat ibadah malam. Seperti sholat tarawih itu kan sebagian tidak niat sholat tarawih, tapi sholatul qiyamul lail. Pripun jelas nih Ibu nggih? Muka-muka manfaat. Wah, niki wonten. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi untuk yang ibadah dengan ilmu ya Ustaz. Ini tentang kewajiban kita untuk amal ma'ruf nahi munkar yang bagi kami yang fakir ilmu ini. Kita kan sering di mesot Bani sendiri sampaikan ini teruskan agar Anda dapat pahala biarpun Anda tidak mengerjakan. Apakah ada korelasinya antara ini dengan surat As-Saff ayat 2 dan 3 Ustaz? Yang insyaallah artinya janganlah kamu mengapa kamu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulu ma tafalun maqtan indallah antakulu ma tafalun. Tadi kan dikatakan disampaikan sesuatu yang ini agar Anda dapat pahala biarpun Anda tidak mengerjakan. Apakah ada korelasinya antara ini dengan surat tadi ya? Dan pernah saya baca juga pembicaraan antara ahli neraka dengan malaikat Allah, bahwa orang ahli neraka itu sering mengatakan amal ma'ruf nahi munkar, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Terima kasih dengan hati kita beramal ma'ruf nahi munkar tapi dapatnya malah siksa. Kayak perlu ilmu itu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebetulnya saya takut akan menyampaikan ini, tapi karena ini adalah kebaikan, kelak akan ada ahli neraka yang mengitari neraka. Ususnya ini keleleran, ususnya keleleran. Dilihat oleh orang-orang dan ditanyakan, kenapa dengan seperti ini? Itu tadi, karena saya ini memberikan nasihat, amar ma'ruf, tapi saya tidak melakukan. Artinya apa? Artinya apa? Satu, Bapak Ibu, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Meskipun wajibnya fardu kifayah. Tidak semua orang, karena kan tidak semua orang punya kapasitas untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dalam Al-Quran, kuntum wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna
بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. Waltakum minkum ummatun, hendak ada di antara panjenengan sekelompok orang, tidak semuanya. Ngapunten. Makanya orang amar ma'ruf itu dalam fikih Islam hukumnya fardu kifayah. Para bapak, para ibu, menyampaikan itu kewajiban. Mengamalkan itu juga kewajiban. Artinya kedua-duanya ini sama-sama kewajiban. Kita tahu mendapatkan amanat ilmu dari Allah, lalu kita tidak menyampaikan, kita juga berdosa. Kita berdosa. Kita oleh Allah diberi amanat ilmu, lalu kita tidak menyampaikan, kita berdosa. Islam ini terus lestari sampai sekarang, terus sampai nanti akhir zaman. Kenapa? Karena ada dakwah. Ada ulama sebagai pewaris para nabi yang menyampaikan Islam. Coba bayangkan, kalau tidak ada orang-orang yang mau mengajarkan Islam, gak ada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, yang tidak ada orang-orang yang mau mengajarkan hadis-hadis Rasulullah, Islam akan punah. Yang diajarkan kimia, fisika, bahasa Inggris, matematika, agama sudah tidak diajarkan. Ya orang tidak akan mengenal agama, orang tidak akan mengenal Al-Quran. Makanya kenapa dakwah, taklim itu wajib bagi orang yang punya kemampuan. Untuk apa? Untuk kesinambungan Islam. Jadi dakwah, amar ma'ruf itu wajib. Mengamalkan itu juga wajib. Jangan sampai, mohon maaf, para bapak, para ibu, oh hanya karena belum bisa mengamalkan akhirnya takut menyampaikan. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Jenengan punya amanat ilmu, lalu jenengan belum bisa mengamalkan, lalu takut, lalu tidak menyampaikan. Kan kemudian dosanya dua. Dosanya tidak menyampaikan, dosanya tidak mengamalkan. Memang idealnya sing paling saya yang menyampaikan, mengamalkan. Mohon maaf, Bapak Ibu. Saya guru ngaji, Bapak Ibu ngajar kitab di mana-mana. Tentulah yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, yang ada di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, tidak semua bisa saya amalkan. Karena mohon maaf kita punya keterbatasan. Tidak bisa semua sampaikan. Tapi ini kan amanat ilmu harus disampaikan. Ya mudah-mudahan dengan menyampaikan ini Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan. Bapak Ibu, saya pernah ngaji di salah satu masjid. Waktu itu usia saya masih sangat muda, masih sekitar usia 32 atau 31 lah. Bapak Ibu, kebetulan ngaji fikih, pas bab haji. Ulo dereng haji. Saya haji itu ketika usia 35 tahun. Jadi saya masih ingat waktu itu. Ya Allah, saya nih mau nerangkan haji gimana, wong saya belum haji. Dan saya tidak tahu gimana praktik haji di sana. Akhirnya takbir masjidnya itu bilang, Ustadz, gak apa-apa disampaikan aja. Siapa tahu Ustadz barokahnya ngaji bab haji, oleh Allah kelak diberi kemampuan untuk haji. Saya baca Bismillah sesuai saran takmir itu. Saya baca. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya mungkin pada saat itu usia 32 tahun. Lalu saya daftar, antri 3 tahun, usia 35, oleh Allah diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah haji. Saya daftar 2009, 2012, atau 2013 itu saya berangkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barokahnya ngaji. Jadi mau ngaji bab haji bingung loh. Oh, aku durung haji kok ngaji bab haji. Tapi takdirnya sangat bijak. Udah Ustaz, sampaikan aja. Karena memang masih muda, sampaikan aja. Ngaji aja. Siapa tahu barokah ngaji haji, sakit ngelampai ibadah haji. Dan itu nyata saya rasakan. Sopo ngerti barokai amar ma'ruf nahi mungkar, niat karena Allah, menjalankan perintahnya Allah, kita diberi pertolongan oleh Allah, bisa mengamalkan. Jangan kedua-duanya kita tinggalkan. Ngaji yo gak ngaji, amar ma'ruf gak amar ma'ruf, yo ngelakoni gak ngelakoni.
Jadi seperti itu. Apa kata kaidah fikih? Mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Sesuatu itu yang tidak bisa kita gapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Karena kita dalam beragama itu ya tentu sesuai kemampuan. Kita amalkan secara perlahan, sedikit demi sedikit, sambil terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan Ibu nggih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah.